Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita hati untuk merasa, akal untuk memahami, dan ruh untuk mengenali kehadirannya di setiap detik kehidupan. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, malam ini kita akan menapaki jalan yang sunyi. Sebuah perjalanan bukan keluar dari dunia, melainkan masuk ke dalam diri. Karena di dalam diri itulah terdapat sesuatu yang paling kuat dan paling halus, yang disebut ego. Banyak orang berdoa ingin mengenal Allah, tapi lupa bahwa pintu pertama menuju Allah adalah mengenal diri sendiri. Dan ketika kita mulai menelusuri diri, kita akan menemukan sebuah lapisan kesadaran yang rumit, lapisan yang seringkali menjadi penghalang antara kita dan cahaya ilahi. Lapisan itulah yang disebut para sufi sebagai nafs, atau dalam bahasa modernnya ego. Rumi sang kekasih ilahi pernah berkata, "Musuh terbesarmu bukan iblis, tapi dirimu yang belum kau kenal." Kalimat ini bukan peringatan, tapi undangan agar kita menyelam lebih dalam, melihat bagaimana diri kita menipu, menutupi, bahkan meniru bentuk cahaya agar tampak suci di mata manusia. Di zaman sekarang, ego tidak hanya berwujud kesombongan, ia hadir dalam bentuk yang lebih halus. Keinginan untuk terlihat baik, ambisi untuk diakui, bahkan rasa puas karena merasa sudah lebih sadar daripada orang lain. Dan disitulah bahayanya, karena semakin tinggi pencarian kita, semakin halus pula cara ego bersembunyi. Rumi menggambarkan perjalanan manusia seperti burung yang terbang dari bumi menuju langit. Di setiap lapisan langit ada angin yang berbeda, dan setiap kali burung itu naik lebih tinggi, angin yang menguji sayapnya pun semakin kencang. Begitulah diri kita. Setiap kali kita tumbuh, belajar, dan menyucikan hati, ego akan mencari cara baru untuk bertahan. Ia tidak selalu menjerumuskan kita ke dosa, kadang justru menipu kita lewat kebaikan. Pernahkah Anda merasa bahwa di balik kebaikanmu ada sedikit rasa ingin dihargai? Atau di balik doa panjangmu terselip keinginan agar orang lain tahu bahwa kamu dekat dengan Tuhan? Itulah wajah halus dari ego. Ia tidak menyerang, tapi bersembunyi dalam niat yang tampak suci. Dan karena itulah para sufi berkata, perjalanan spiritual yang sejati bukan melawan dunia luar, tapi mengenali dunia dalam diri. Ego dalam pandangan Rumi adalah seperti cermin berdebu. Bayangan Allah ada di sana, tetapi debu ego menutupinya, membuat kita melihat pantulan diri sendiri, bukan cahayanya. Maka tugas kita bukan menghancurkan cermin itu, melainkan membersihkannya perlahan, dengan kejujuran, kerendahan hati, dan cinta. Sobat Rumi, dalam ajaran para sufi, ego tidak hanya satu. Ia memiliki banyak wajah, banyak bentuk, dan setiap bentuknya bisa menipu siapapun, bahkan orang yang sudah bertahun-tahun berjalan di jalan spiritual. Ego bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk disadarkan. Karena ketika kesadaran datang, ego tidak lagi menjadi musuh, melainkan jembatan menuju Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik napas perlahan, rasakan setiap hembusannya. Karena perjalanan ini bukan untuk pikiran, tapi untuk hati yang ingin pulang. Selamat datang dalam perjalanan sunyi ini. Perjalanan menembus 7 wajah ego yang mungkin selama ini diam-diam menguasai hidup kita. Dan semoga ketika video ini berakhir, yang tersisa bukan lagi suara aku di dalam dada, melainkan keheningan yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Sobat Rumi, lapisan ego pertama yang harus kita kenali adalah ego jasmani, atau dalam istilah para sufi disebut nafs jasadaniyah. Inilah bagian dari diri manusia yang paling dekat dengan dunia, yang selalu ingin kenyamanan, rasa aman, dan kepuasan tubuh. Ego ini membuat kita bangun pagi dengan pikiran, bagaimana caranya aku lebih nyaman hari ini? Bukan bagaimana caranya aku lebih dekat kepada Allah hari ini. Rumi pernah berkata, tubuh ini hanyalah kandang bagi burung jiwa, tapi banyak manusia yang sibuk memperindah kandangnya, hingga lupa bahwa burungnya ingin terbang pulang. Ego jasmani membuat manusia terikat pada hal-hal yang sementara. Rasa lapar, haus, nafsu, kemalasan, dan rasa takut kehilangan kenyamanan. Ia bekerja lewat tubuh dan panca indera, menarik kita agar terus berputar dalam lingkaran kebutuhan fisik yang tak ada akhirnya. Di zaman modern, bentuk ego jasmani ini semakin halus.
Ia tidak selalu tampak sebagai kemalasan atau kerakusan. Kadang ia hadir lewat obsesi terhadap penampilan, kecanduan terhadap kenyamanan digital, atau keinginan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain. Rumi menyebut ego jenis ini sebagai pencuri cahaya, karena ketika manusia terlalu sibuk memoles tubuh dan citra dirinya, ia lupa bahwa cahaya sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam hati yang berserah kepada Allah. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun semua kebutuhan jasmani terpenuhi, makan enak, tidur cukup, hidup nyaman, tetapi hatimu tetap gelisah? Itu tandanya jiwamu sedang memanggilmu untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena tubuh hanya bisa diberi kenyamanan, tapi jiwa butuh ketenangan. Dan ketenangan tidak bisa dibeli dengan harta atau hiburan. Hanya bisa lahir ketika tubuh tunduk pada kesadaran kepada Allah. Para sufi melatih diri untuk mengendalikan ego jasmani ini melalui kesederhanaan, puasa dan zikir. Bukan karena mereka membenci dunia, tapi karena mereka ingin tubuh menjadi pelayan jiwa, bukan tuannya. Rumi menulis, "Jadilah tuan bagi tubuhmu. Jangan biarkan tubuhmu menjadi tuan atas jiwamu." Ego jasmani selalu berkata, "Aku ingin istirahat." Tapi hati yang sadar berkata, "Aku ingin mendekat kepada Allah." Pertarungan antara keduanya tidak pernah berhenti. Dan kemenangan sejati bukan ketika tubuh disiksa, tetapi ketika tubuh digunakan sebagai sarana ibadah. Makan secukupnya, tidur seperlunya, bekerja dengan niat yang lurus. Sobat Rumi, ketika tubuhmu lelah, beri dia haknya. Tapi jangan biarkan ia menguasai jalanmu. Karena tubuh hanyalah pakaian sementara, sementara jiwa adalah tamu dari keabadian. Dan selama ego jasmani masih menjadi pengendali, hati akan sulit mendengar bisikan Allah yang lembut di dalam dada. Ambillah waktu sejenak untuk hening, tarik napas dalam-dalam, dan bisikkan di hatimu, "Ya Allah, ajarilah aku menundukkan tubuhku agar ia menjadi jalan menujumu, bukan penghalangku." Karena hanya ketika tubuh menjadi sahabat jiwa, perjalanan menuju Allah bisa dimulai dengan ringan. Sobat Rumi, setelah manusia mulai mengenali tubuhnya dan mengendalikannya, ia akan berhadapan dengan lapisan ego berikutnya, ego emosional, atau dalam istilah sufi disebut nafs ghadabiyah, yakni dorongan amarah, keinginan menguasai dan rasa ingin menang. Ego ini tidak selalu tampak seperti ledakan kemarahan. Kadang ia bersembunyi dalam bentuk yang lebih halus, perasaan tersinggung, kebutuhan untuk membuktikan diri, atau rasa ingin membalas perlakuan orang lain. Rumi menggambarkan amarah seperti api yang menyala di dalam dada manusia. Amarah adalah api yang membakar rumah hatimu sebelum kau sempat menempatinya. Api itu, jika tidak dijaga, akan membakar kedamaian yang telah dibangun dengan susah payah. Ego emosional ini sangat berbahaya, karena ia selalu meyakinkan kita bahwa kita benar. Ketika seseorang melukai kita, ego ini berbisik, "Kau harus membalas." Ketika seseorang merendahkan kita, ego berkata, "Buktikan bahwa kau lebih hebat." Dan tanpa sadar, kita mulai hidup untuk membuktikan, bukan untuk berserah kepada Allah. Padahal Rumi mengingatkan, ketika kau marah, dunia menjadi sempit. Tapi ketika kau tenang, seluruh langit masuk ke dalam hatimu. Amarah bukan sekadar emosi. Ia adalah tirai tebal yang menutupi pandangan hati. Karena ketika marah, mata tidak lagi melihat kebenaran, telinga tidak lagi mendengar kelembutan, dan hati tidak lagi mampu mendengar suara Allah. Sobat Rumi, perhatikan bagaimana amarah bekerja di dalam dirimu. Kadang ia muncul saat kau sedang benar, kadang saat kau hanya ingin dimengerti. Namun para sufi tidak melawan amarah dengan amarah. Mereka menyadarinya, menatapnya, dan melepaskannya dengan kesadaran penuh. Karena bagi mereka, setiap emosi adalah tamu dari Allah. Ia datang membawa pesan, bukan untuk ditolak, tapi untuk dikenali. Rumi menulis dalam Masnawi, "Ketika amarah datang, jangan biarkan lidahmu berbicara. Biarkan hatimu yang menjawab dengan diam." Diam bukan berarti lemah. Diam berarti memberi ruang bagi cahaya Allah untuk meredam api di dalam dada kita. Dalam diam itulah kesadaran muncul bahwa tidak ada satupun yang benar-benar melukaimu, kecuali egomu sendiri yang masih ingin dihormati. Ego emosional selalu haus pada penghargaan dan kemenangan. Ia tidak tahan bila diremehkan, dan tidak sabar bila ditantang.
Tapi jiwa yang sudah mulai sadar tidak lagi mencari kemenangan di mata manusia, melainkan mencari ketenangan di hadapan Allah. Kemenangan sejati, kata Rumi, bukan saat kau mengalahkan orang lain, tapi ketika kau mengalahkan dirimu sendiri. Sobat Rumi, ketika amarah datang, ingatlah, itu bukan musuh dari luar, melainkan guru yang sedang mengajarkan kesabaran. Jika kau mampu menahan diri 1 detik lebih lama, maka 1 lapisan ego telah runtuh. Dan di balik runtuhnya 1 lapisan ego, ada 1 langkah kecil menuju Allah. Rasulullah bersabda, orang kuat bukan yang mampu menumbangkan lawan, tapi yang mampu menaklukkan dirinya saat marah. Rumi sering mengutip hadis ini sebagai penanda bahwa jalan sufi bukanlah jalan pelarian dari emosi, tetapi jalan untuk memurnikan emosi menjadi sarana mendekat kepada Allah. Jadi ketika amarahmu muncul, jangan buru-buru mematikannya. Tataplah ia dengan lembut. Katakan di dalam hati, aku tahu engkau ada, tapi aku tidak akan membiarkanmu menutupi cahaya Allah dalam diriku. Dan perlahan api itu akan padam, menyisakan bara hangat, bara cinta dan kesadaran. Sobat Rumi, setelah seseorang mulai memahami amarah dan menenangkannya, ia akan berhadapan dengan ujian yang jauh lebih lembut, namun lebih dalam, ego keinginan. Inilah nafs syahwaniyah. Lapisan ego yang membuat manusia selalu merasa kurang. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk hawa nafsu yang vulgar. Kadang ia bersembunyi di balik keinginan untuk dicintai, untuk dihargai, untuk memiliki sesuatu, atau untuk menjadi seseorang yang dianggap berhasil. Rumi berkata, keinginan adalah tirai yang lembut yang menutupi cahaya dari dalam dirimu. Semakin banyak kau kejar, semakin jauh kau dari rumah asalmu. Ego keinginan membuat manusia terus berlari tanpa henti, mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Harta, cinta, status, validasi. Dan ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lain yang lebih besar. Padahal kata para sufi, yang dicari manusia bukanlah apa yang ia inginkan, tetapi rasa kosong yang ingin diisi. Rasa kosong itu bukan kekurangan. Ia adalah panggilan Allah agar kita kembali kepadanya. Di dalam dirimu ada kerinduan yang tak pernah padam, tulis Rumi. Dan kerinduan itu bukan untuk dunia, tapi untuk Allah yang menciptakanmu. Sobat Rumi, ego keinginan ini adalah lapisan yang paling licik. Ia bisa membuat orang terlihat bijak di luar, tapi di dalam masih haus akan pengakuan. Ia bisa menyamar sebagai spiritualitas, seperti keinginan untuk terlihat suci, padahal masih ingin dipuji sebagai orang yang sudah sadar. Rumi mengingatkan, bahkan dalam pencarian spiritual pun ego ikut menumpang. Maka para sufi berhati-hati dalam menghadapi keinginan. Mereka tidak mematikannya tapi memurnikannya, karena tanpa keinginan, manusia tidak akan bergerak. Namun jika keinginan tidak diarahkan, ia akan menjerat manusia di lingkaran tak berujung. Mereka mengganti keinginan duniawi menjadi kerinduan kepada Allah. Bukan lagi ingin memiliki, tapi ingin mendekat. Bukan lagi ingin dikagumi, tapi ingin diterima di hadapan Allah. Jangan padamkan keinginanmu, kata Rumi, tapi arahkanlah ia pada yang benar. Biarkan api itu membakar tabir, bukan membakar jiwamu. Ketika keinginan mulai diarahkan kepada Allah, ia berubah menjadi bahan bakar perjalanan rohani. Ia bukan lagi nafsu, melainkan energi cinta. Cinta yang menggerakkan, bukan menjerat. Sobat Rumi, cobalah renungkan, berapa banyak waktu dalam hidupmu dihabiskan untuk mengejar sesuatu. Namun setelah didapat hatimu tetap kosong, itulah tanda bahwa keinginanmu belum menemukan arah sejatinya. Keinginan yang sejati bukanlah untuk memiliki, tetapi untuk menyatu. Dan hanya ketika kita berhenti berlari, barulah kita mulai menemukan makna yang dicari. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai awal dari kesadaran jiwa. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa semua yang ia kejar di luar hanyalah bayangan, sedang yang ia cari sesungguhnya sudah ada di dalam dirinya. Itulah titik di mana perjalanan spiritual sejati dimulai. Apa yang kau cari juga sedang mencarimu, tulis Rumi. Karena cinta sejati tidak pernah jauh, ia hanya menunggu di balik keinginan yang sudah kau lepaskan. Sobat Rumi, lepaskan satu demi satu keinginan yang membebanimu. Tidak perlu menolak dunia,
tapi sadari bahwa dunia hanyalah cermin. Semakin jernih hatimu, semakin jelas pantulan Allah di dalamnya. Dan ketika tidak ada lagi yang ingin kau miliki, kau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Kedamaian tanpa sebab. Sobat Rumi, setelah manusia menundukkan amarah dan keinginannya, ia akan sampai pada lapisan ego yang lebih halus. Ego intelektual atau nafs aqliyah, inilah lapisan yang membuat seseorang merasa sudah tahu, padahal baru memahami permukaannya saja. Rumi pernah berkata, akal adalah cahaya yang indah, tapi bila engkau menyembahnya, cahaya itu berubah menjadi tirai. Akal memang diberi oleh Allah sebagai anugerah mulia. Melalui akal, manusia bisa memahami hukum alam, menulis kitab dan menyingkap rahasia kehidupan. Namun bila akal tidak dibimbing oleh hati, ia akan menjadikan manusia sombong dalam pengetahuan. Orang seperti ini tidak lagi mencari kebenaran, melainkan mencari pembenaran. Ego intelektual membuat seseorang terperangkap dalam kalimat, "Aku tahu." Padahal, dalam jalan spiritual, kalimat itu adalah pintu tertutup. Para sufi justru berkata, semakin aku tahu, semakin aku sadar bahwa aku tidak tahu. Rumi menggambarkan ini dengan sangat indah. Ilmu adalah seperti tangga, tapi setelah sampai di puncak, kau harus meninggalkannya untuk bisa terbang. Sobat Rumi, ego intelektual seringkali menyamar sebagai kebijaksanaan. Ia membuat seseorang pandai berbicara tentang cinta, tapi hatinya belum benar-benar mencintai. Ia bisa menjelaskan makna tawakal, tapi belum bisa berserah saat diuji. Inilah paradoks dari pengetahuan tanpa penghayatan. Ilmu menjadi beban, bukan cahaya, karena yang sejatinya menyinari bukan kata-kata, melainkan kesadaran. Para sufi tidak menolak akal, mereka justru menghormatinya, namun tahu batasnya. Akal bagaikan lentera di malam hari. Ia menerangi jalan, tapi tidak bisa membawa kita ke matahari. Akal berhenti di batas logika, sementara cinta menembus ke langit makna. Rumi. Dan di titik itu, orang yang terlalu percaya pada akalnya akan berhenti di tepian samudra pengetahuan, padahal samudra itu baru permulaan. Ego intelektual juga sering menipu dengan rasa benar. Seseorang bisa saja benar dalam argumen, tapi salah dalam getaran hatinya. Karena kebenaran sejati tidak diukur dari kemenangan kata, melainkan dari kejernihan niat. Yang paling keras bukan suara kebenaran, kata Rumi, melainkan keheningan hati yang telah memahaminya. Sobat Rumi, di jalan sufi ilmu bukan sekadar pengetahuan, tapi pengalaman yang meleburkan diri kepada Allah. Seseorang bisa hafal 1000 kitab, namun jika hatinya masih merasa tinggi, maka ia masih diikat oleh ego intelektual. Sebab hakikat ilmu bukan untuk membuatmu bangga, melainkan membuatmu tunduk. Ilmu yang tidak menuntunmu kepada Allah hanyalah kesombongan yang berlapis indah. Rumi mengingatkan bahwa kadang manusia tersesat bukan karena kebodohan, tapi karena terlalu yakin bahwa dirinya sudah sampai. Maka di hadapan Allah, para sufi memilih menjadi murid selamanya. Mereka tidak pernah berkata, "Aku tahu," tapi selalu berbisik, "Ya Allah, tambahkanlah cahaya dalam ketidaktahuanku." Sobat Rumi, cobalah lihat ke dalam dirimu. Apakah pengetahuanmu telah membuatmu lebih lembut? Ataukah justru membuatmu sulit mendengar? Jika ilmu membuatmu semakin rendah hati, maka itu cahaya dari Allah. Tapi jika ilmu membuatmu ingin terlihat di atas, itu tanda bahwa ego intelektual masih berkuasa. Para sufi berkata, ilmu yang sejati bukan di lidah tapi di hati. Ketika ilmu sudah menyatu dengan kesadaran, maka kata-kata tidak lagi diperlukan, karena setiap gerak dan diam akan menjadi zikir. Sobat Rumi, setelah manusia menaklukkan tubuh, emosi, keinginan dan akalnya, ia akan memasuki lapisan ego yang paling lembut, namun paling licik, ego spiritual atau nafs ruhaniyah. Inilah ego yang tidak lagi tertarik pada dunia, tidak haus harta, tidak lapar pujian, tapi diam-diam masih ingin merasa sudah sampai. Rumi menyebut lapisan ini sebagai penjara emas. Penjara yang tidak tampak seperti penderitaan, melainkan seperti kedamaian palsu yang penuh dengan rasa aku suci, aku lebih tinggi, aku sudah mengerti yang orang lain belum pahami. Berhati-hatilah dengan cahaya di dalam dirimu, tulis Rumi, sebab bila kau merasa memilikinya, cahaya itu akan berubah menjadi kegelapan.
Sobat Rumi, ego spiritual adalah ujian bagi para pencari yang sudah jauh melangkah. Ketika zikir menjadi rutin, ketika ibadah menjadi kenikmatan, ketika kesadaran diri mulai tumbuh, datanglah bisikan halus yang berkata, "Lihatlah betapa sucinya engkau sekarang." Dan disitulah perjalanan bisa berhenti, bukan karena dosa, tapi karena merasa tidak lagi berdosa. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai hijab cahaya, karena tidak lagi terhalang oleh dosa, tapi justru oleh rasa suci yang diciptakan ego. Setan tidak hanya menggoda dengan dosa, kata Rumi, kadang ia menggoda dengan ibadah. Betapa sering seseorang merasa lebih tinggi karena ibadahnya, merasa lebih suci karena ilmunya, merasa lebih dicintai karena pengalaman spiritualnya. Padahal dalam pandangan Allah, kesombongan yang diselimuti jubah kesucian lebih berbahaya daripada kesalahan yang disertai penyesalan. Sobat Rumi, ketika seseorang berkata, "Aku sudah sampai," maka sebenarnya ia baru saja tersesat. Sebab dalam jalan sufi, tidak ada kata sampai, yang ada hanya kembali terus kepada Allah dalam setiap napas. Rumi menulis, "Setiap kali aku merasa telah mengenal Allah, aku temukan tirai baru yang menutupinya. Maka aku sujud lagi, bukan karena sudah sampai, tapi karena menyadari betapa jauhnya aku darinya." Ego spiritual juga bisa membuat seseorang menolak orang lain. Ia berkata, mereka masih duniawi, padahal di balik kata itu tersembunyi rasa, "Aku lebih tinggi." Padahal para wali Allah tidak pernah menilai siapapun dari luar. Mereka memandang dengan kasih karena mereka tahu setiap orang berada dalam perjalanan yang berbeda. Cahaya sejati, kata Rumi, tidak pernah membutakan. Ia justru membuatmu melihat semua makhluk dengan cinta. Sobat Rumi, para sufi sejati justru semakin rendah hati ketika semakin dekat kepada Allah. Mereka tidak menonjolkan keilmuannya, tidak memamerkan kewaliannya, karena mereka tahu semua hanyalah karunia, bukan pencapaian. Mereka tidak berkata, "Aku telah suci," tapi berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku tertipu oleh kesucianku sendiri." Ketika seseorang benar-benar mencapai kesadaran yang dalam, ia tidak lagi memisahkan suci dan dosa, baik dan buruk, tinggi dan rendah, karena ia melihat semuanya sebagai cermin bagi satu nama, yaitu Allah. Dan di titik itu, ego spiritual pun mulai hancur, karena tidak ada lagi aku yang beribadah, yang ada hanyalah Allah yang sedang disembah melalui diriku. "Aku bukan lagi aku," tulis Rumi, "tapi Dia yang hidup di dalam aku." Sobat Rumi, inilah lapisan ego yang paling sulit ditundukkan, karena ia menggunakan bahasa kesucian untuk mempertahankan dirinya. Ia tidak muncul sebagai dosa, tapi sebagai rasa sudah terbebas dari dosa. Dan hanya dengan kerendahan hati yang mendalam, ego ini bisa luluh. Hanya ketika seseorang berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu, aku tidak punya apa-apa, aku hanyalah hamba." Barulah Allah membuka pintu bagi jiwa untuk benar-benar tenggelam dalamnya. Sobat Rumi, lapisan selanjutnya dari ego adalah ego intelektual. Bentuk ego yang paling halus dan seringkali paling berbahaya, karena ia mengenakan jubah kebijaksanaan. Ego ini tidak menampakkan diri lewat kemarahan atau kesombongan yang mudah terlihat, melainkan lewat kehausan untuk tampak lebih bijak, lebih tahu dan lebih benar dari orang lain. Dalam pandangan para sufi, ilmu adalah cahaya. Tapi ego intelektual bisa membuat cahaya itu padam karena tertutup oleh rasa "aku tahu." Rumi pernah berkata, "Pengetahuan yang tidak disertai cinta adalah tirani. Ia menjadikan manusia hakim, bukan hamba." Ego intelektual membuat seseorang mengira bahwa ia telah sampai, bahwa ilmu yang dimilikinya sudah cukup untuk memahami hakikat segalanya. Ia membangun benteng pemikiran, merasa tidak perlu lagi dibimbing, dan bahkan menilai orang lain dengan tolok ukur pikirannya sendiri. Namun bagi para sufi, ilmu bukanlah tujuan, melainkan jembatan menuju Allah. Ilmu yang sejati tidak menambah kesombongan, tapi menambah kerendahan hati. Karena semakin dalam seseorang mengenal ilmu, semakin ia sadar betapa luasnya lautan pengetahuan Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia. Rumi berkata, "Jangan biarkan pengetahuanmu menjadi penjara. Biarkan ia menjadi sayap yang membawamu terbang menuju keheningan."
Ego intelektual sering muncul dalam bentuk perdebatan, pembenaran diri, dan keinginan untuk selalu tampak benar. Ia menjadikan akal sebagai Tuhan kecil dan lupa bahwa akal hanyalah pelita kecil dalam lautan misteri ilahi. Para sufi bahkan berkata, akal adalah lentera di malam hari, tapi matahari kebenaran hanya terbit dalam keheningan hati. Dalam makam para salik, para penempuh jalan, melewati ego intelektual adalah ujian berat, karena di sini bukan lagi hawa nafsu yang kasar yang menjerat, tapi rasa halus untuk diakui sebagai orang berilmu dan tercerahkan. Dan inilah jebakan sebelum seseorang benar-benar menundukkan akunya. Ketika seseorang berhasil menaklukkan lapisan ini, ia tak lagi merasa tahu. Ia hanya menjadi wadah kosong yang siap diisi oleh kebijaksanaan Allah. Ia berbicara bukan karena ingin mengajar, tapi karena hatinya dipenuhi cinta. Ia diam bukan karena tak tahu, tapi karena menyadari bahwa diam adalah bahasa para kekasih Allah. Maka Sobat Rumi, bila engkau merasa mulai mengerti segalanya, berhentilah sejenak. Tundukkan hatimu. Katakan, ya Allah, lindungilah aku dari pengetahuan yang menumbuhkan kesombongan, dan karuniakanlah aku ilmu yang menuntunku untuk semakin rendah hati. Karena pada akhirnya, ilmu yang sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita mengenal diri. Dan mengenal diri berarti mengenal Dia, Allah yang tak tersentuh oleh kata-kata, tak terjangkau oleh pikiran, namun bisa dirasakan dalam keheningan yang suci di dalam dada. Sobat Rumi, setelah manusia melewati semua lapisan, jasmani, emosi, keinginan, intelektual, dan spiritual, ia akan berhadapan dengan lapisan terakhir dari ego ketuhanan, atau nafs ilahiyah. Lapisan ini sangat lembut, nyaris tak terdeteksi. Ia muncul bukan pada awal perjalanan, melainkan di puncaknya. Ketika seseorang sudah merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah, Rumi menulis, ketika jarak antara aku dan Dia lenyap, aku melihat hanya Dia. Lalu egoku berbisik, berarti akulah Dia. Inilah momen paling berbahaya dalam seluruh perjalanan spiritual. Karena di titik ini, ego tidak lagi datang dengan bentuk kemarahan, tidak dengan keinginan dunia, tidak dengan kesombongan ilmu, melainkan dengan kesatuan semu. Sobat Rumi, banyak pencari di jalan Allah terhenti di sini. Mereka merasakan kehadirannya di setiap detik, merasakan Allah dalam napas, dalam diam, dalam setiap wujud. Lalu perlahan muncul bisikan, tidak ada yang lain selain aku. Padahal kalimat itu baru benar bila diucapkan oleh Allah, bukan oleh hamba yang masih memiliki rasa aku. Para sufi sejati membedakan antara fana, lenyapnya kesadaran diri, dan itihad palsu, penyatuan semu. Dalam fana yang sejati, ego benar-benar lenyap. Tidak ada lagi yang berkata, aku adalah Allah, karena aku pun sudah tidak ada. Tapi dalam penyatuan semu, ego masih hidup dan memakai nama Allah untuk memuliakan dirinya. Rumi berkata, ketika seseorang berkata, aku adalah Dia, maka lihatlah, apakah akunya masih ada? Jika masih, maka itu bukan Dia, melainkan ego yang mengenakan jubah cahaya. Itulah mengapa banyak sufi berhenti bicara di tahap ini. Karena tidak ada bahasa yang cukup untuk menjelaskan pengalaman yang melampaui diri, dan tidak ada kata yang aman bagi hati yang belum benar-benar suci. Sobat Rumi, ego ketuhanan ini muncul saat seseorang sudah merasakan cahaya Allah di dalam dirinya. Namun bila ia masih berkata, akulah yang telah tercerahkan, maka ia sebenarnya sedang tertidur dalam cahaya. Kesadaran sejati tidak berkata, aku adalah Allah, melainkan berbisik lembut, tidak ada aku, hanya Allah. Di titik ini tidak ada lagi pencapaian, tidak ada lagi aku sudah sampai. Yang ada hanya keheningan yang penuh, di mana semua nama dan bentuk sirna, menyisakan satu realitas tunggal, Allah yang menghidupkan segalanya. Rumi menulis dalam Masnawi, aku telah mengetuk pintunya hingga aku menyadari, yang mengetuk pun sebenarnya Dia, bukan aku. Makna terdalamnya adalah, bahkan jalan menuju Allah pun adalah Allah itu sendiri. Tidak ada yang berjalan, tidak ada yang sampai, karena sejak awal yang ada hanyalah Dia. Sobat Rumi, para sufi sejati sangat berhati-hati dengan ego ketuhanan ini. Mereka tidak pernah mengklaim aku telah menyatu, karena setiap klaim adalah tanda masih adanya ego. Sebaliknya,
Mereka berkata dengan penuh kerendahan hati, "Aku tidak tahu siapa aku. Aku lenyap di hadapan keagungan-Mu, ya Allah." Dan disitulah rahasia tertinggi tersingkap. Bukan manusia yang menjadi Allah, melainkan Allah yang menyingkapkan dirinya melalui manusia yang telah lenyap. Sobat Rumi, inilah titik di mana kesadaran tertinggi terjadi. Bukan dengan klaim, tapi dengan keheningan. Bukan dengan aku telah bersatu, tapi dengan aku telah tiada. Rumi menulis, "Aku hilang dalammu seperti debu dalam cahaya. Aku tidak tahu siapa yang mencinta dan siapa yang dicintai. Aku hanya tahu hanya Engkau yang ada." Ketika ego ketuhanan lenyap, segala bentuk keakuan pun sirna. Yang tersisa hanyalah la ilaha illallah. Tiada wujud selain Allah. Bukan kalimat di bibir, tapi kesadaran yang hidup di setiap sel, di setiap napas, di setiap detik keberadaan. Sobat Rumi, setelah menempuh 7 lapisan ego, kita mulai menyadari bahwa perjalanan bukanlah tentang menjadi lebih suci, tapi tentang menjadi lebih sadar. Ego bukan musuh yang harus dimusuhi, tapi cermin yang harus dikenali, agar kita tahu siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali dalam diri. Dan kini saatnya engkau berikrar dalam hatimu, "Aku siap meninggalkan ego. Aku siap menundukkan aku agar hanya Allah yang tinggal di dalam diriku." Karena ketika ego perlahan lenyap, yang tersisa hanyalah ketenangan, cinta dan cahaya yang mengalir dari Allah. Itulah hakikat perjalanan para sufi, bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk tidak lagi menjadi apa-apa, hingga hanya Dia yang ada. Jika engkau merasakan panggilan ini, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap meninggalkan egoku demi kembali kepada Allah," agar kalimat itu menjadi doa dan awal dari perjalanan barumu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, Sobat Rumi. Semoga cahaya Allah selalu menyertai langkahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.